Ya, berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah dalam menghadapi arus mudik pada tahun ini yang berpotensi naik signifikan hingga 123 juta jiwa. Lalu bagaimana strategi mengatur potensi kemacetan yang terjadi terutama di jalan tol dan Pelabuhan Merak? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Triyono Juno Asmono, serta Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Haris Muhammadun. Pak Haris, Pak Triyono, dan Bu Dita, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bagaimana kemudian strategi untuk mengatur arus mudik, di mana perkiraannya 123 juta pemudik akan melakukan arus mudik pada tahun ini. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Untuk membahas mengenai strategi bagaimana kemudian mengatur 123 juta pemudik, saya akan langsung ke Kementerian Perhubungan. Bu Dita, perkiraan jumlah pemudik ini mencapai 123 juta ya. Nah, ini antisipasi dari Kemenhub ini nanti akan difokuskan di mana, Bu Dita? Baik, jadi dari 123 juta pelaku perjalanan yang diperkirakan akan bergerak di masa mudik Lebaran ini 75% itu kita identifikasi akan menggunakan kendaraan darat ya, atau angkutan jalan. Ini terdiri dari kendaraan roda 4, roda 2, bis, mobil sewa. Itu ternyata 75% dari 123 juta tadi. Ya tentu dengan kondisi ini kami akan memberikan perhatian yang lebih ya kepada angkutan jalan. Dan tentunya terkait angkutan jalan adalah bagaimana kesiapan dari jalan tol dan juga jalan arteri. Termasuk juga nantinya yang menggunakan angkutan jalan ini akan melakukan penyeberangan menuju Sumatera. Sehingga kita juga akan memberikan perhatian yang lebih kepada titik-titik penyeberangan. Khususnya yang ada di Merak, Bakauheni, dan juga nantinya pelabuhan, salah satu pelabuhan lagi ya, Ciwandan. Jadi ini adalah konsentrasi kami, Mas, untuk memastikan pemudik yang 75% akan menggunakan angkutan jalan ini nantinya bisa melakukan mudik dengan aman dan lancar. Tapi kita juga tidak menutup mata ya terhadap transportasi umum, khusus kereta api maupun udara, karena juga ini tentu punya isunya sendiri-sendiri. Kami sudah memastikan bahwa operator sudah siap dan juga melakukan rem cek untuk memastikan tadi kelayak operasian dari setiap moda transportasi, baik itu sarana maupun prasarananya. Bu Dita, dari 75% yang menggunakan jalur darat, berapa persen Bu yang menggunakan kendaraan pribadi? Ya, kendaraan pribadi ini kita bilang mobil dan sepeda motor ya, itu ternyata lebih dari 50%, Mas. Kira-kira 52% itu akan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, roda 4 ini kendaraan pribadi kebanyakan ya didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang ingin melewati Trans Jawa. Agak sedikit yang akan menggunakan arteri. Jadi memang minat untuk bepergian ini melihat memang jalan tol sudah sangat baik, sudah terhubung dari barat ke timur Jawa. Ini umumnya memang memilih untuk menggunakan jalan tol. Sementara untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, ini sebenarnya memang tidak direkomendasikan untuk perjalanan jauh, apalagi untuk mudik ya. Karena memang faktor kelelahan itu bisa menimbulkan dampak pada kecelakaan. Tetapi ternyata jumlahnya tinggi. Sekitar 22% atau 22 juta itu akan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor ini. Ya, ini pasti akan melalui jalan-jalan arteri, sehingga memang perlu dipersiapkan betul ya kesiapan arteri beserta nantinya rekayasa-rekayasa di jalan-jalan arteri. Oke, saya ke Pak Haris. Pak Haris, dengan 75% lewat darat, di mana 50% lebih semua menggunakan kendaraan pribadi. Macet apakah tidak terhindarkan dengan kondisi seperti ini, Pak Haris? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya masyarakat transportasi Indonesia itu telah mengirimkan surat kepada Pak Menteri Perhubungan itu tanggal 10 April 2023 yang di mana surat tersebut kami menitikberatkan agar pemerintah jangan hanya konsentrasi kepada pola lalu lintas, tapi juga bagaimana mulai mencoba untuk mengatur pola perjalanan. Artinya adalah apa yang sudah diputuskan di dalam SKP, yaitu libur yang sudah ditentukan, itu ke depan mungkin bisa dibagi dengan gelombang-gelombang sehingga bisa meratakan jam puncak yang berlebih. Nah, ini sudah kami sampaikan dan alhamdulillah juga ada revisi SKP juga, yang paling tidak himbauan-himbauan pada masyarakat untuk mudik lebih awal itu adalah upaya-upaya untuk meratakan jumlah jam puncak atau hari puncak yang berlebih. Nah, seperti itu tentunya mesti layak dicoba.
Nah, di dalam pola lalu lintasnya juga, masyarakat transportasi Indonesia juga mengingatkan untuk pemerintah belajar pada tahun yang lalu. Bagaimana sistem one way yang diberlakukan itu akan berdampak kepada bus yang terlambat kembali dari timur. Nah, masyarakat transportasi Indonesia malah justru mengusulkan untuk kontraflow, tapi kontraflow-nya itu khusus untuk bus. Karena bus ini kan menurut saya adalah moda yang memang harus diprioritaskan karena mereka sama berlaku di jalan, tapi ketika dia mengangkut kan bisa lebih besar. Nah, ketika dia kembali dari timur untuk kembali lagi melayani yang mudik, itu mengalami keterlambatan. Nah, ini mohon ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk paling tidak jam-jam one way tadi juga memperkirakan jam-jam keberangkatan atau kembalinya bus-bus yang dari timur. Pak Haris, titik-titik di mana menurut Anda yang perlu mendapatkan perhatian utama ya? Ya, menurut kami sama dengan apa yang disampaikan oleh perhatian Pak Presiden waktu itu, bahwa MTI dalam suratnya juga menitik beratkan titik-titik di rest area. Di rest area tol itu, ya, di rest area tol itu menurut surat kami yang juga kami tembuskan kepada Menteri PUPR, bagaimana pengelola jalan tol itu bisa memberikan informasi bahwa kapasitas parkir yang tersedia itu kan sekarang sudah banyak itu sistem informasi seperti parkir yang tersedia. Parkir tersedia itu menurut jenis kendaraannya, truk berapa, kalau truk nggak ada, bus berapa, kemudian mobil berapa. Karena itu sangat penting agar supaya kalau terjadi misalnya penumpukan atau kepadatan di rest area, maka ada variabel message sign gitu ya yang dipasang sebelum rest area yang menyarankan kepada pemudik yang ingin ke SPBU, ingin istirahat, disarankan di sana untuk keluar ke jalan tol, kemudian diberi peta bahwa sebetulnya di dekat-dekat akses tol itu juga banyak pom bensin di arteri yang itu malah jamnya juga nggak ada jam tutup dan jam yang lain gitu, dan itu juga cukup dekat. Kalau misalnya untuk kembali lagi masuk jalan tol itu juga sangat bisa. Nah, ini barangkali juga perlu didesain gitu ya, untuk dipasang variabel message sign gitu ya, untuk menginformasikan apakah kapasitas yang ada di rest area itu masih ada atau tidak. Oke, saya ke Pak Triyono. Pak Triyono, strategi dari BPJT sendiri seperti apa? Ada tidak informasi-informasi yang available untuk para pemudik supaya kemudian mereka bisa menghindari kemacetan seperti yang tadi disampaikan Pak Haris? Pak Triyono. Baik, Mas. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Haris tadi, kami melakukan beberapa persiapan khusus terkait dengan apa yang harus kami antisipasi terkait dengan kepadatan di rest area yang disampaikan oleh Pak Haris. Yang pertama adalah kami coba mengatur terkait dengan pengaturan manajemen dari lalu lintas yang ada di dalam. Jadi kendaraan itu kami buat masuk ke dalam dulu, Pak. Masuk ke dalam sehingga dibuat loop, sehingga kendaraan itu tidak langsung parkir di depan tenan-tenan. Lalu juga kami coba menambah adanya tambahan mobile toilet di masing-masing rest area sebanyak masing-masing 50 sampai 100, sehingga kami perkirakan akan kami siapkan tambahan ekstra hampir lebih kurang 3.000 mobile toilet dan juga penambahan suplai dari air bersih sekaligus pun petugas cleaning service yang ada. Lalu juga terkait dengan area tadi, kami akan mencoba menerapkan sistem buka tutup, Mas. Buka tutup maupun one way dari traffic di dalam dari rest area. Tadi yang Pak Haris sampaikan, kami juga setuju, kami akan menambah rambu-rambu dan juga variable message sign atau VMS yang menginfokan kepada pengguna jalan, khususnya di rest area, terkait dengan kapasitas parkir dan juga lokasi rest area berikutnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui kalau ternyata rest area yang dikunjungi adalah cukup padat atau penuh, mereka bisa mengetahui next dari rest area selanjutnya adalah misalnya 10 kilo atau 20 kilo dari lokasi yang ada. Dan juga kami menambah beberapa tambahan ekstra yaitu CCTV untuk memantau terkait dengan kapasitas parkir, Mas. Dan juga pengamanan dan juga mendukung personel dari pengamanan yang ada. Demikian, Mas, terkait dengan rest area.
Oke, bagaimana kemudian mengatur perilaku orang yang berada di rest area nih Pak Triyono? Berlama-lama beristirahat di rest area, tidakkah ini kemudian menjadi salah satu concern sehingga kemudian menambah jumlah parkir pun bisa saja menjadi hal yang mengkhawatirkan menjadi masalah begitu nanti ke depannya. Kita akan bahas itu saja, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali kepada Pak Triyono. Pak Triyono, bagaimana kemudian cara untuk mengatur perilaku pemudik di rest area? Baik, kami mengimbau pada pengguna jalan, khususnya di rest area, untuk menggunakan rest area maksimum 30 menit, Mas. Lalu juga di dalam itu, kami mengimbau untuk masyarakat membeli makanan atau minuman secara take away, jadi tidak makan di tempat. Karena kalau makan di tempat tentunya menciptakan antrean yang cukup panjang di dalam. Dan kami ada personel yang secara khusus memonitor terkait dengan pengguna jalan di rest area tersebut yang kira-kira memang sudah cukup lama, kami mengimbau untuk segera meninggalkan rest area sehingga dapat secara bergantian digunakan oleh pengguna yang lain. Demikian, Mas. Oke, tanggapan Anda Pak Aris, cukup ini dilakukan? Pak Aris? Ya, menurut saya MTI juga menyarankan, ya, menurut saya MTI juga menyarankan kepada BUJT agar bekerja sama kepada SPBU yang ada di luar jalan tol. Karena lokasi-lokasinya kalau kita mapping itu cukup dekat dengan akses tol. Sehingga pilihan masyarakat itu tidak saja hanya di jalan tol. Kalau misalnya tadi diinfokan oleh Pak Triyono tadi bahwa sudah ada nanti akan ada informasi jalan tol itu berapa kilometer lagi ada rest area. Tapi kalau ada pilihan di luar jalan tol, itu juga menurut saya juga bisa mengurangi sehingga nanti masyarakat yang tidak kebagian di rest area jalan tol, kemudian ketika ketemu dengan akses tol keluar sebentar, kemudian masuk lagi. Saya pikir itu menjadi salah satu solusi yang juga bisa disampaikan. Oke, baik. Saya ke Budita. Budita, salah satu concern dari Pak Jokowi ya, ini juga mencermati mengenai penyeberangan Jawa ke Sumatera. Nah ini Budita, bagaimana kemudian menghindarkan kejadian penumpukan di tahun lalu di jalur Cikuasa atas dan bawah yang mengarah ke Cilegon, Budita? Ya, Budita, mohon maaf masih di mute tampaknya suaranya. Oh baik, Ya, ya. silakan. Jadi mengenai penyeberangan ini memang kita harus belajar dari pengalaman tahun lalu ya, yang harus diakui ada beberapa permasalahan yang timbul dan tentu tahun ini harus bisa kita atasi. Yang pertama, melihat pengalaman tahun lalu, ini memang kepadatan itu diakibatkan adanya penumpukan yang hanya melalui Merak saja. Jadi Merak waktu itu over capacity ya kalau bisa dibilang. Dan akhirnya dampaknya adalah antrian panjang sampai ke ruas jalan tol yang menuju pelabuhan. Nah tahun ini kami menambah satu pelabuhan lagi, itu ada di Ciwandan, yang memang ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 dan juga angkutan barang. Jadi mulai 15 April sampai dengan 1 Mei, itu kendaraan roda 2 dan angkutan barang hanya melalui pelabuhan Ciwandan. Sementara kendaraan roda 4 dan bis itu 15 April sampai 1 Mei akan melalui pelabuhan Merak. Harapannya ini bisa memecah kepadatan ya, yang itu terjadi tahun lalu. Di samping itu juga ada beberapa hal yang lain, pembelian tiket itu tidak boleh lagi melakukan pembelian tiket secara on the spot atau di tempat. Semua harus online melalui aplikasi. Karena tahun lalu pengalaman kami banyak sekali pemudik ini yang masuk pelabuhan belum membawa tiket. Sudah diperingatkan di beberapa titik, tetapi karena memang berkeras ingin pulang, akhirnya mereka masuk aja dan di sanalah menimbulkan antrian panjang dan kepadatan. Nah, tahun ini tidak ada lagi pembelian yang on the spot seperti itu, sehingga harapannya kita sudah bisa memprediksi berapa volume orang yang akan bepergian pada hari-hari itu, karena sudah membeli tiket sebelumnya secara online. Dan yang ketiga, bersama Kementerian PUPR tentunya kami juga melihat harus ada strategi yang berupa skema delaying zone ya, yang ada di jalan tol gitu, delaying system di situ. Artinya adalah ada tempat-tempat di mana nanti ketika terjadi kepadatan yang namanya kendaraan-kendaraan ini ditahan dulu gitu.
masuk ke kantong-kantong rest area dulu ya di situ, sekaligus juga memastikan mereka sudah pegang tiket, sehingga nantinya tidak lagi memadati dan apalagi ternyata nggak bawa tiket gitu. Jadi ada strategi-strategi yang kita terapkan, belajar dari kasus tahun lalu, dan tahun ini pun koordinasi kami juga sudah kami lakukan sudah sejak jauh hari ya. Nataru dan Lebaran ini relatif dekat waktunya, sehingga ada hikmahnya juga. Kita persiapan Nataru, tapi juga sekaligus untuk mempersiapkan Lebaran tahun ini. Jadi hal-hal itu yang sudah kami lakukan, di samping tentunya kita juga meminta bantuan dari pihak Pelni ya, untuk bisa menyediakan kapal-kapal besar. Supaya nanti daya angkut dari kapal ini ketika mengangkut motor khususnya di Pelabuhan Ciwandan itu bisa menjadi lebih banyak. Juga ketika mengangkut truk. Nah ini yang memang sudah kita siapkan tahun ini, dan 3 hari yang lalu Pak Presiden menyempatkan langsung untuk melihat kesiapannya. Ya kita sekarang tentu terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan harapannya nanti ketika masuk puncak semuanya sudah siap. Begitu. Oke, baik. Apakah masyarakat betul-betul sudah paham mengenai cara tiketing yang tidak bisa lagi dilakukan on the spot ketika menyeberang ke Sumatera? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dialog kita. Masing-masing narasumber akan saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Saya mulai dari Pak Haris ya. Harapannya kemudian arus mudik pada tahun ini seperti apa? Mungkin juga bisa sedikit menanggapi mengenai strategi penyeberangan dari Jawa ke Sumatera yang tadi disampaikan Bu Dita. Silakan Pak Haris. Ya, yang pertama dari penyeberangan ya, saya pikir alangkah lebih baiknya ketika pemerintah bisa memberlakukan tiket online atau Verizi sekarang ini bisa dilengkapi dengan slot lain. Artinya adalah ketika masyarakat beli tiket itu, dia sudah tahu dia parkir di mana, kemudian di kapal apa. Saya pikir itu kalau itu bisa dilakukan, itu akan sangat membantu kapasiti atau mengatur kapasiti yang ada di pelabuhan penyeberangan. Nah, oleh karena itu tentunya saya berharap ke depan pemerintah, semua pihak itu bisa memperbaiki layanannya, terutama adalah penggunaan IT untuk pelayanan angkutan Lebaran. Dan harapan kami selaku masyarakat transportasi Indonesia, kita harus bisa mudik dengan nyaman, berhati-hati di jalan, dan ujungnya adalah keselamatan nomor 1. Terima kasih. Oke, baik. Pak Triyono, silakan harapan arus mudik pada tahun ini seperti apa? Kami sampaikan Mas bahwa kami Kementerian PUPR dengan Badan Usaha Jalan Tol telah melakukan berbagai upaya, pertama untuk mengurangi kemacetan dengan antara lain adalah melakukan beberapa pelebaran ruas jalan. Di Jakarta Cikampek lebih kurang hampir 17 km, dan juga Tangerang Merak itu sudah kami lakukan lebih kurang hampir 20 km, dan Cikampek Palimanan lebih kurang 1,5 kilo di depan masing-masing ketiga rest area. Dan setuju, tadi kami juga akan melakukan yang kita sebut dengan delaying system pada beberapa rest area yang ada, khususnya di Jakarta menuju Merak. Ada 3 lokasi, dan pada 3 lokasi tersebut, salah duanya yaitu di KM 43A dan 68A, kami akan menempatkan tempat untuk penjualan tiket. Harapan kami dengan kami melakukan beberapa pelebaran dan juga pengaturan traffic di rest area, masyarakat dapat mudik dengan nyaman dan aman. Terima kasih. Baik, Bu Dita, silakan. Ya, kami melihat bahwa para operator ya, stakeholders dan juga kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian PUPR dan juga bersama Korlantas Polri, ini sudah sangat siap lah untuk menghadapi puncak mudik ini. Regulasi ketentuan juga sudah kami susun dan sudah kami sosialisasikan. Memang sekarang ini kita harus sadari kalau mudik ini adalah kerja bersama kita semuanya ya. Jadi kita juga berharap masyarakat nantinya mematuhi semua ketentuan itu, juga ikut berpartisipasi dengan melakukan persiapan yang baik, mematuhi semua ketentuan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga ini mudik ini kita menjadi kerja kita bersama lah gitu ya. Dan memudahkan juga nanti tugas dari para petugas yang turun ke lapangan, juga para pemudik itu sendiri, jadi semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Kami juga ucapkan terima kasih untuk media, termasuk Metro, sudah membantu sosialisasi berbagai ketentuan dan tadi hal-hal yang memang harus diketahui oleh pemudik. Demikian. Oke, baik. Semoga mudik pada tahun ini lebih aman, lebih nyaman, dan juga berkesan. Terima kasih Bu Dita, terima kasih Pak Haris dan juga Pak Triyono telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.